Selamat datang di Cerita Ranjang Dewasa. Di sini kita bahas cerita-cerita dewasa menarik yang penuh makna. Jangan lupa like, tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Ririn, siswi kelas 2 SMA yang ceria dan penuh semangat, tak pernah menyangka bahwa kehidupannya di sekolah akan berubah setelah mendekatkan dirinya pada seorang guru yang selama ini ia kagumi, Pak Hadi. Namun, apa yang awalnya terasa seperti hubungan yang menyenangkan, perlahan berubah menjadi tekanan yang menyesakkan. Ririn adalah sosok siswi yang dikenal cewek yang paling cantik di sekolahnya. Wajahnya yang manis dengan lesung pipi khas, membuatnya mudah disukai teman-temannya. Tidak hanya cantik, Ririn juga cerdas dan berbakat, terutama dalam seni melukis. Prestasinya di bidang seni membuatnya menjadi kebanggaan sekolah. Ia sering mengikuti berbagai perlombaan dan menghasilkan karya-karya luar biasa. Di balik keceriaannya, Ririn memiliki kekaguman tersendiri terhadap salah satu guru seni di sekolah, Pak Hadi. Lelaki berusia 35 tahun itu selalu memberikan semangat kepada murid-muridnya untuk berani mengekspresikan diri. Pak Hadi adalah sosok yang penuh wibawa, selalu menampilkan senyum hangat di hadapan siswa-siswanya. Baginya, seni adalah tentang kejujuran hati dan keberanian menyuarakan perasaan. Kata-katanya selalu membekas di hati Ririn. Namun, tak ada yang menyangka bahwa hari-hari cerah Ririn perlahan berubah setelah ia mulai semakin dekat dengan Pak Hadi. Hubungan itu dimulai dengan sederhana. Ririn sering tinggal di ruang seni, sepulang sekolah, meminta bimbingan dari Pak Hadi untuk lomba melukis yang akan diikutinya. Pak Hadi adalah guru yang sabar, dengan senyuman yang selalu terlihat tulus. Ia dengan telaten menjelaskan teknik melukis, memilihkan warna yang tepat, bahkan memberi saran komposisi gambar yang lebih menarik. Ririn, jangan takut bermain dengan warna. Seni adalah tentang keberanian mengekspresikan dirimu, katanya suatu sore sambil menunjuk sketsa yang sedang Ririn kerjakan. Kata-kata itu membuat gadis itu semakin kagum pada sang guru. Hubungan keduanya tampak seperti murid dan guru pada umumnya. Meskipun perlahan, ada hal-hal kecil yang mulai terasa berbeda. Pak Hadi mulai memberikan perhatian lebih kepada Ririn, sering memujinya bukan hanya karena hasil karyanya, tetapi juga penampilannya. Meskipun awalnya Ririn merasa itu adalah bentuk dukungan, ia tak pernah menyangka perhatian itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang tidak biasa. Pak Hadi mulai mengirim pesan pribadi kepada Ririn di luar jam sekolah. Awalnya, pesan-pesan itu berisi motivasi atau informasi tentang kegiatan seni di sekolah. Namun, lama-kelamaan, isi pesan itu menjadi lebih pribadi. "Ririn, kamu cantik sekali saat tersenyum tadi," tulis Pak Hadi di suatu malam. Ririn membaca pesan itu berulang kali, merasa bingung. Ia membalas pesan itu dengan sopan, meskipun hatinya mulai merasa aneh. Sejak saat itu, Pak Hadi semakin sering menghubungi Ririn. Kadang ia bertanya tentang kesehariannya, makanan favoritnya, hingga apa yang membuatnya sedih atau bahagia. Bagi Ririn, perhatian ini terasa membingungkan. Di satu sisi, ia merasa istimewa karena diperhatikan oleh seorang guru yang ia kagumi. Namun, di sisi lain, ia merasa ada sesuatu yang tidak semestinya. Hari-hari berlalu, dan Ririn mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Pak Hadi semakin sering mengajak bicara di tempat-tempat sepi, seperti ruang seni setelah jam pelajaran usai. Kadang-kadang, ia menggunakan alasan pekerjaan, tetapi obrolannya seringkali melenceng dari topik. "Kamu tahu, Ririn, aku ini sebenarnya hanya manusia biasa," kata Pak Hadi suatu hari dengan nada melankolis. "Kadang aku merasa kesepian, meskipun di antara banyak orang." Ririn hanya tersenyum simpul, tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa aneh mendengar seorang guru berbicara seperti itu kepadanya. Di satu sisi, ia merasa kasihan, tetapi di sisi lain, ia mulai merasa tidak nyaman. Ada sesuatu dalam cara Pak Hadi menatapnya yang membuat hatinya berdebar, bukan karena rasa bahagia, melainkan karena rasa takut yang sulit ia ungkapkan. Pada suatu sore, Pak Hadi mengajak Ririn untuk berbicara empat mata di ruang seni. Dengan nada suara yang lembut namun serius, ia mulai berbicara hal-hal yang membuat Ririn merasa semakin bingung. "Aku melihatmu seperti cahaya dalam hidupku," katanya sambil menatap lurus ke mata Ririn. Kata-kata itu membuat Ririn terdiam. Ia tidak pernah menyangka bahwa guru yang ia hormati selama ini akan mengatakan hal seperti itu. Jantungnya berdebar-debar, bukan karena bahagia, tetapi karena cemas. Ririn menundukkan kepala, berharap percakapan ini segera berakhir. "Pak, saya rasa saya harus pulang," katanya dengan suara pelan, mencoba menghindari situasi yang semakin membuatnya tidak nyaman.
Namun, Pak Hadi tidak menyerah begitu saja. Ia menahan Ririn dengan tatapan yang dalam, seolah berharap gadis itu akan merespons dengan hal yang ia inginkan. Pak Hadi pun langsung memeluk Ririn dengan kenafsuan. Rini pun sangat takut dan kaget. "Pak, hentikan Pak, tolong!" ucapnya sambil teriak. Namun apa daya, di sekolah itu sudah tidak ada siapapun. Mereka semua sudah pulang. Hanya tinggal Ririn dan Pak Hadi saja. Pak Hadi mulai memperlihatkan sifat kenafusannya kepada Ririn. Dan Pak Hadi bilang, "Rin, kalau kamu tidak nurut sama Bapak, nilai kamu akan aku turunkan. Dan kalau kamu mengeyel, maka Bapak akan bilang kepada semua kalau kita sudah pernah berhubungan." Ucapnya sambil agak marah, dan maka Ririn pun hanya bisa pasrah dan menangis. Pak Hadi tidak hanya memeluk Ririn saja, dia mulai memegang gunung besarnya Ririn dan mencium bibirnya Ririn. Setelah itu, Ririn disuruh untuk melepaskan bajunya. Ririn hanya bisa nurut oleh Pak Hadi. Setelah Ririn melepaskan bajunya, Pak Hadi bilang, "Ah, badanmu sangat bagus Ririn, itu sangat besar dan beda dari yang lain." Ucapnya sambil penuh kenafsuan. Pak Hadi nggak pakai lama. Dia langsung memainkan gunung besarnya Ririn itu, tetapi lama-kelamaan Ririn mulai menikmatinya. Mereka saling memanas dan mulai melampiaskan kenafsuan mereka masing-masing. Ririn sangat mendesah keenakan ketika gunungnya dimainkan oleh Pak Hadi. Setelah itu Pak Hadi melepas celananya dan memperlihatkan terong besar ke Ririn. Ririn sangat kaget dan masih takut. "Pak, hentikan, aku takut kalau ada yang lihat Pak," ucapnya sambil malu. Lalu Pak Hadi bilang, "Nggak apa-apa Rin, cepat mainkan terong Bapak sekarang," ucapnya penuh kenafsuan. Ririn pun mulai berani memegang dan memainkan terongnya Pak Hadi. Pak Hadi sangat menikmati sekali. "Ah, mantap Rin, teruskan lagi, ini sangat enak sekali." Ririn pun menambah kecepatan dan kekuatannya untuk memainkan terongnya Pak Hadi. Setelah itu Pak Hadi bilang, "Ririn, cepat lepaskan rokmu itu," ucapnya dengan tegas. Ririn hanya bisa pasrah dan nurut saja. Setelah rok Ririn dilepas, Pak Hadi mulai memasukkan terongnya ke goanya Ririn. "Ah, sakit Pak, sakit," ucap Ririn sambil teriak keenakan. Pak Hadi langsung menggenjot Ririn sampai setengah jam. Setelah sore mereka berdua berhenti, dan Pak Hadi bilang kepada Ririn, "Rin, kita berdua akan jaga rahasia ini ya. Kamu jangan panik, tadi aku keluarin di luar kok, jadi kamu nggak akan hamil," ucapnya sambil memeluk Ririn. Ririn menjawab, "Iya Pak, kita jaga rahasia ini ya," ucapnya dengan wajah yang lelah. Sepulang dari sekolah, pikiran Ririn dipenuhi dengan kekhawatiran. Ia terus mengingat kejadiannya bersama Pak Hadi, mencoba melupakan semuanya. Di satu sisi, ia merasa bersalah. Namun, di sisi lain, ia tahu ada perasaan yang tidak bisa ia kendalikan. Malam itu, Ririn duduk termenung di kamarnya. Ia ingin menceritakan hal ini kepada orang tuanya, tetapi rasa takut dan malu menghalanginya. Bagaimana jika mereka marah? Bagaimana jika mereka malah menyalahkannya karena terlalu dekat dengan gurunya? Pikiran-pikiran itu membuat Ririn semakin tertekan. Hari-hari berikutnya, Ririn memutuskan untuk menjauh dari Pak Hadi. Ia tidak lagi tinggal di ruang seni sepulang sekolah. Namun, Pak Hadi tampaknya menyadari perubahan sikap Ririn. Suatu hari, ia mendekati Ririn saat jam istirahat dan berkata, "Ririn, kenapa kamu menjauh dariku? Apakah aku melakukan sesuatu yang salah?" Nada suaranya terdengar tulus, tetapi Ririn tahu ia tidak bisa lagi mempercayai Pak Hadi sepenuhnya. "Tidak, Pak. Saya hanya sibuk dengan tugas-tugas lain," jawab Ririn singkat, mencoba menghindari percakapan yang lebih panjang. Namun, Ririn tahu bahwa ini bukan akhir dari semuanya. Namun, Pak Hadi tampaknya tidak menyerah begitu saja. Ia mulai mencari cara lain untuk tetap mendekati Ririn. Saat pelajaran seni, ia sering memuji Ririn di depan kelas, mengatakan bahwa ia adalah siswa paling berbakat yang pernah ia temui. Bagi teman-teman sekelas, pujian itu terdengar biasa saja. Tapi bagi Ririn, setiap kata yang keluar dari mulut Pak Hadi terasa seperti tekanan yang tidak terlihat. Suatu hari, Pak Hadi bahkan meminta Ririn untuk menjadi asisten pribadinya di ruang seni, dengan alasan membantu mempersiapkan perlombaan sekolah. Ririn tidak berani menolak langsung, tetapi ia merasa semakin terpojok. Ia sadar bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus, tetapi ia tidak tahu harus berbicara kepada siapa. Perasaan tidak nyaman itu semakin menjadi-jadi saat Pak Hadi mulai memberikan nilai rendah pada tugas-tugas seni Ririn. Alasannya tampak sepele, kesalahan kecil dalam komposisi atau warna yang kurang harmoni. Bagi Ririn, ini terasa tidak adil. Ia tahu bahwa nilai-nilai itu digunakan sebagai alasan
agar ia mau mendekat kembali. Puncaknya terjadi saat Pak Hadi memanggilnya ke ruang guru untuk membicarakan nilai-nilainya. Dengan nada yang tampak lembut namun memaksa, Pak Hadi berkata, "Kalau kamu mau, aku bisa membantu memperbaiki nilai ini. Tapi kamu harus mau bekerja sama." Ririn merasa tubuhnya lemas mendengar kata-kata itu. Ia mencoba tersenyum sambil berkata, "Saya akan berusaha lebih baik, Pak." Sebelum buru-buru keluar dari ruangan itu, dengan tangan yang gemetar, Ririn merasa semakin tertekan. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa terus menyimpan ini sendirian. Akhirnya, ia memutuskan untuk berbicara dengan Laila, sahabat terdekatnya. Di taman sekolah, dengan suara yang bergetar, Ririn menceritakan semua yang telah terjadi. Laila mendengarkan dengan serius. Matanya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. "Ririn, ini sudah kelewatan. Kamu harus melakukan sesuatu," katanya tegas. Namun, Ririn hanya menggeleng lemah. "Aku takut, Laila. Bagaimana kalau orang-orang tidak percaya padaku? Bagaimana kalau aku malah disalahkan?" Laila menggenggam tangan Ririn dengan erat. "Kamu tidak sendirian, Rin. Aku akan mendukungmu. Kita bisa bicarakan ini dengan konselor sekolah." Dengan dorongan Laila, Ririn akhirnya memberanikan diri untuk berbicara dengan konselor sekolah. Di ruang konselor yang tenang, Ririn menceritakan semua kejadian yang telah berlangsung. Ia menunjukkan beberapa pesan dari Pak Hadi yang masih tersimpan di ponselnya sebagai bukti. Konselor itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Wajahnya berubah serius seiring dengan cerita yang disampaikan oleh Ririn. "Kamu sudah sangat berani untuk datang ke sini dan menceritakan semuanya, Ririn. Jangan khawatir, kami akan menangani ini dengan hati-hati," kata konselor itu sambil mencatat. Kata-kata konselor itu sedikit mengurangi beban di hati Ririn. Meskipun ia tahu bahwa masalah ini belum selesai. Berita tentang laporan Ririn akhirnya sampai ke telinga kepala sekolah. Pak Hadi dipanggil untuk dimintai keterangan. Awalnya, ia menyangkal semua tuduhan. "Saya hanya ingin mendukung murid-murid saya agar mereka berkembang," katanya dengan nada membela diri. Namun, bukti pesan-pesan yang dikirimkannya kepada Ririn tidak bisa disangkal. Situasi ini memaksa pihak sekolah untuk mengambil tindakan. Pak Hadi akhirnya dipindahkan dari sekolah dan diberi peringatan keras oleh Dinas Pendidikan. Meski demikian, peristiwa ini meninggalkan luka mendalam di hati Ririn. Ia merasa kepercayaannya terhadap sosok guru yang seharusnya melindungi murid telah dikhianati. Namun, dari peristiwa ini, Ririn belajar tentang pentingnya keberanian. Ia juga merasa bersyukur karena memiliki sahabat seperti Laila yang selalu mendukungnya. Setelah kejadian itu, Ririn mencoba fokus kembali pada hal-hal yang ia cintai, terutama seni melukis. Ia mencurahkan semua emosi yang dirasakannya ke dalam karya-karya yang ia buat. Salah satu lukisannya, yang menggambarkan seorang gadis berdiri tegak di tengah badai, menjadi simbol perjuangannya melawan ketidakadilan. Lukisan itu mendapat penghargaan dalam sebuah lomba seni, membuat Ririn merasa bahwa ia akhirnya bisa berdiri tegak kembali. Kisah Ririn menjadi pelajaran berharga, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk teman-temannya. Banyak siswa yang terinspirasi oleh keberaniannya. Ia sering diminta berbagi cerita kepada teman-temannya tentang pentingnya melawan ketidakadilan dan berbicara jika ada sesuatu yang salah. Meski perjalanan ini tidak mudah, Ririn tahu bahwa ia telah membuat perbedaan besar. Tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Terima kasih sudah menonton cerita Ranjang Dewasa. Jangan lupa like, share, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.